kuat dan terjaga. Panggilan Allah di ambang musim baru. Saudara, kita membaca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9, di mana ini beresonansi dengan gema rohani dari Yoel 1. Saudara, kita sudah ada di 31 Desember. Nah, ini Desember selalu berada di ambang. Apa itu ambang? Ya, ambang akhir dan awal, perbatasan. Ambang refleksi dan keputusan. Ambang nostalgia dan tanggung jawab. Dalam Alkitab, ambang seringkali adalah tempat Allah berbicara dengan jelas. Yosua berdiri di ambang. Musa sudah mati. Janji belum digenapi. Umat besar dan waktunya mendesak. Dan Yoel ini berada di ambang krisis. Negerinya terluka, ibadahnya terganggu, dan Allah memanggil umat untuk terjaga. Dan di antara dua kitab ini ada satu suara Allah yang sama. Bangunlah, kuatkan dirimu, jangan lalai, jangan takut. Saudara, dari kitab Yosua kita tahu ini adalah kitab transisi kepemimpinan, peralihan kepemimpinan Musa kepada kepemimpinan Yosua. Musa adalah figur pemimpin besar ke generasi pelaksana dari janji lisan ke tindakan nyata. Dan bila kita membaca dari Yoel 1, ini adalah kitab panggilan berjaga. Krisis bukan untuk panik, saudara, tapi ini untuk sadar. Allah memanggil imam, tua-tua, dan umat untuk bangun. Jadi di sini bisa kita tarik benang merah antara kitab Yosua 1 dan Yoel 1. Mereka saling beresonansi. Allah sedang berbicara saat umatnya berada di ambang perubahan. Saya mau membagikan 4 pesan utama dari sini. Pesan utama yang pertama, Allah memanggil kita untuk melangkah, bukan menunggu ideal. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Musa hambaku itu telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Saudara, Allah tidak berkata tunggu, lebih siap, tunggu situasi sempurna. Tapi dia berkata sekarang. Saudara, saya bermimpi, saya dipanggil untuk berkhotbah ke Malang oleh Pastor Yoel. Dan dia yang mengatakan, coba tolong bawakan ulang Yosua 1 ayat 1 sampai 21 yang saya ingat ya. Walaupun saya cek itu Yosua 1. Nah, saudara, ini membuat dasar saya mengkhotbahkan ini, saudara, dan saya berdoa Roh Kudus, apa yang ingin kau sampaikan? Karena mimpi itu begitu jelas, orang-orangnya saya begitu ingat, bahkan salah satu mahasiswa saya yang mengantar saya ke mimbar. Saya melihat suami saya dari jauh, saya akan ingin bilang, suami saya, HP saya ketinggalan, saya nggak ada persiapan untuk khotbah. Nah, tapi sebelum saya naik ke mimbar, tiba-tiba saya bangun, langsung saya baca Alkitab, langsung saya cari HP saya yang hilang itu, saudara ya. Nah, langsung saya buat khotbah paginya, saudara. Dari Yosua 1 ayat 1 sampai 19, tapi saya ambil saat ini Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Dan panggilan itu terasa mendadak, saudara. Padahal biasanya terjadwal. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan, karena saya berdoa langsung. Apa maksudnya? Saya ingat sekali mimpinya, dan saya bangun itu jam 2.36, saudara ya. Jam 2.36 saya langsung sembah Tuhan. Saya merasa bersalah, Tuhan, aku nggak persiapan, seharusnya aku siapkan satu khotbah. Siapa saja yang manggil aku udah siap. Nah, itu mengajarkan aku bukan berarti persiapan tidak penting. Tetapi di sini seakan-akan Tuhan sedang mengatakan bukan semua harus ideal, tetapi saat aku memanggil yang paling penting kau taat. Dan ada firman yang kau tanam dalam hatimu. Saya langsung menghafal Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Yosua 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan engkau menyimpang. Allah tidak menjanjikan medan yang mudah. Hidup tanpa tantangan. Kita tahu itu semua. Kalau kamu hidup, selama kamu hidup akan selalu ada tantangan. Karena itu yang akan membawa kamu kepada kemenangan, menuju kemenangan. Kepada mujizat, dari mujizat kepada mujizat. Saudara, dikatakan Allah tidak berkata tunggu ya, kamu lebih siap dulu.
tunggu ya, situasi sempurna dulu. Tapi sekarang katanya gitu. Dalam mimpi kita, dalam mimpi saya itu, padahal biasanya saya terjadwal kalau mau khotbah jauh hari dihubungi. Dan ini bukan kebetulan, tapi ini cermin cara Allah bekerja. Panggilan Allah ini sering datang bukan saat kita siap, tetapi saat kita perlu taat. Jadi yang pertama, Allah memanggil untuk melangkah, bukan menunggu waktu ideal. Saudara, yang kedua, kekuatan sejati itu lahir dari ketaatan pada firman. Kekuatan sejati lahir dari ketaatan pada firman. Yosua 1 ayat 6-8. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah engkau menyimpang. Allah tidak menjanjikan medan yang mudah, tetapi penyertaan melalui firman. Ada 3 penekanan di sini. Firman itu harus diperkatakan. Firman tidak hanya diperkatakan, tapi renungkan, dan firman dilakukan. Ketika alat hilang, catatan tidak ada, dan waktu sempit dalam mimpi saya itu, ada satu hal yang tidak boleh hilang, dan itu harus tinggal, yaitu firman di hati. Ini akan tetap bicara, saudara. Firman yang kita hidupi di hari yang tenang akan menopang kita di hari yang mendesak. Saya ulang, firman yang kita hidupi. Jadi saat kita bisa menghafal firman di saat kita lagi tenang, nyaman, itu sangat bermanfaat di saat masa-masa genting. Firman itu akan keluar. Karena itu mulai kita membaca firman, kemudian mulai menghafalkan firman. Ya, mungkin saya akan tetapkan nanti hafalan saya sama dengan anak saya. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, saya mungkin akan buat itu di Januari nanti, besok, saudara ya. Hafalan buat anak saya seminggu sekali. Jadi yang pertama, Allah tidak. Yang kedua, kekuatan sejati lahir. Jadi panggilan Allah sering datang bahkan saat kita tidak siap, saudara. Tapi yang kita perlukan adalah taat. Nah, jadi di sini, saudara, firman yang kita hidupi di hari yang tenang akan menopang kita di hari mendesak. Yang ketiga, jangan takut, tapi juga jangan lelah. Saudara, jangan lengah. Dari Yosua 1 ayat 9 dan juga Yoel 1 ayat 5, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bangunlah, hai kamu yang mabuk. Ini 2 sisi dari panggilan Allah. Yosua, jangan takut. Yoel, jangan lalai. Gereja dan orang percaya bisa tidak takut, tapi dia tidak berjaga-jaga, dia lengah. Banyak yang aktif, tapi tidak berjaga. Dan Allah memanggil kita, umat yang berani. Tidak hanya berani, tapi juga waspada, terjaga. Jadi, keberanian tanpa kewaspadaan ini akan melahirkan kelalaian. Keberanian tanpa kewaspadaan melahirkan kelalaian. Kewaspadaan tanpa iman ini melahirkan ketakutan. Jadi, keseimbangan sangat dibutuhkan. Yang ketiga, yang keempat pesannya ya. Penyertaan Tuhan adalah jaminan melangkah di musim baru. Yosua 1 ayat 9 dan Yosua 17-18. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di akhir pasal, umat meneguhkan Yosua. Kepemimpinan ditegaskan, otoritas lahir bukan dari popularitas, tetapi dari penyertaan Allah. Saya ulang, otoritas lahir bukan dari popularitas, tapi penyertaan Allah. Kita melangkah bukan karena kita kuat, tapi karena kita disertai Allah. Biar kita melangkah di tahun 2026 ini, bukan karena semua sempurna, tapi karena kita tahu Allah menyertai. Penyertaannya sempurna, rancangan penuh damai. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita untuk melangkah, bukan menunggu situasi ideal. Kekuatan sejati lahir dari ketaatan kita pada firman Tuhan. Jangan takut, tapi juga jangan lengah, waspada. Percayalah, penyertaan Tuhan adalah jaminan melangkah di musim baru. Penyertaan